Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Giawina Murti dengan NIM 19358. Saya dari kelas Berpikir Kreatif A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode berpikir kreatif free application pada bidang fashion, yaitu topi. Sebelum masuk kepada inti pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu berpikir kreatif. Menurut Susanto, pada tahun 2013, berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencakup wawasan dengan unsur yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa berpikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan sebuah pemikiran yang bermutu yang tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan yang didapat dari pengembangan pemikiran yang baik. Berikut merupakan beberapa metode dalam berpikir kreatif, yaitu yang pertama, evolution, di mana setiap masalah yang telah dipecahkan dapat diselesaikan kembali dengan cara yang lebih baik. Contohnya seperti sejarah automobil atau segala produk dari kemajuan teknologi. Dengan model baru, dari perbaikan yang dibuat, tiap-tiap model baru membangun hasil-hasil kreativitas dari model sebelumnya, di mana perbaikan-perbaikan secara ekonomi, kesesuaian, dan daya tahan mengambil tempat. Di sini kreativitas menempatkan kemurniannya dengan perbaikan-perbaikan tahap demi tahap lebih dari sesuatu yang baru sepenuhnya. Kemudian yang kedua yaitu sintesis, di mana dua atau lebih ide yang sudah ada digabungkan menjadi satu ide yang baru. Contohnya adalah dengan mengkombinasikan sebuah majalah dengan sebuah tape audio, memberikan ide sebuah majalah yang dapat didengarkan, sesuatu yang sangat berguna bagi penyandang tunanetra. Selanjutnya yang ketiga adalah revolution, di mana terkadang ide baru yang terbaik adalah ide yang sama sekali berbeda. Selanjutnya yaitu reapplication, di mana kita melihat sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Dan yang terakhir adalah changing direction, di mana tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, bukan untuk mengimplementasikan solusi tertentu. Kemudian, dalam berpikir kreatif memiliki beberapa indikator untuk menghasilkan sebuah ide yang baru. Menurut Baer yang dikutip dari Ariana pada tahun 2007, mengemukakan indikator berpikir kreatif yaitu yang pertama lancar, yaitu kemampuan menghasilkan banyak ide. Kemudian ada luas, yaitu kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi. Selanjutnya ada orisinal, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru atau ide yang sebelumnya tidak ada. Dan yang terakhir yaitu memerinci, adalah kemampuan mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau detail. Berikut merupakan letak kreativitas dalam posisi pembagian otak manusia antara otak kanan dan otak kiri. Otak manusia terbagi menjadi dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Fungsi otak kanan dan otak kiri manusia sangat berbeda. Pembagian belahan otak ini berpengaruh pada pola pikir manusia. Otak kanan merupakan belahan otak yang berfungsi untuk berpikir holistik, spasial, metaforik, dan lebih mengedepankan intuisi, elaborasi, dan variabel. Otak kanan fokus pada hal-hal yang abstrak dengan imajinatif, seperti musik, lukisan, dan hal-hal lain yang memerlukan kreativitas dan bakat artistik. Segala rupa, bentuk, dan warna akan diserap baik oleh otak kanan. Otak kanan cenderung berpikir acak dan intuitif. Sementara otak kiri merupakan belahan otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, berurutan, linier, dan saintifik, seperti untuk belajar, membaca bahasa, aspek berhitung, dan matematika. Otak kiri digunakan untuk berpikir mengenai hal-hal yang bersifat matematis dan ilmiah. Selanjutnya ada lateral thinking, merupakan suatu pemikiran yang out of the book. Ciri-ciri lateral thinking yaitu yang pertama, creative and direct. Yang kedua, generatif, yaitu menciptakan ide baru. Yang ketiga yaitu provokatif, yaitu mendorong dan menerima semua ide termasuk yang tampak mustahil atau tidak masuk akal. Kemudian yang terakhir ada lompatan ide, yaitu melahirkan ide-ide baru tanpa harus melalui proses berpikir normal.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi berpikir kreatif dari lingkungan di sekitar dalam membuat sebuah perubahan untuk memudahkan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari metode berpikir kreatif free application pada bidang fashion, yaitu topi. Ide awal perkembangan topi. Sejarah topi sudah ada pada zaman Mesir kuno dan Eropa. Dulu, topi biasanya digunakan masyarakat banyak, terutama para kelas pekerja. Pada masa Yunani kuno, sekitar 750 sebelum Masehi, topi kala itu biasanya digunakan oleh para pengelana. Bentuknya, bagian atas topi dibuat sesuai ukuran kepala. Tepinya melebar dan dilengkapi dengan tali agar bisa ditautkan di antara dagu dan leher. Topi yang dinamakan Petasos ini digambarkan dalam kuis dinding di kuil Parthenon Yunani kuno yang dilukis oleh Phidias. Konon katanya, topi tercatat pertama kali dikenakan oleh seorang lelaki bernama Otzi yang tubuhnya ditemukan membeku di sebuah gunung pada tahun 3300 sebelum Masehi. Bentuk topi yang dikenakan Otzi tampak seperti topi bulu yang sekarang banyak dikenakan penduduk Rusia saat musim dingin. Keterangan lain menyebutkan temuan tertua mengenai manusia pertama yang mengenakan topi terlukis pada sebuah makam kuno di Thebe, Mesir kuno, yang berumur 3200 tahun. Lukisan tersebut menggambarkan seseorang mengenakan topi berbahan jerami seperti yang dikenakan para pekerja di ladang. Berikutnya kegunaan topi. Bentuk umum topi yaitu terdiri dari struktur kepala bagian atas dan juga memiliki bagian lidah tepi di bagian depan untuk melindungi mata dari sinar matahari. Kegunaan topi dari dulu yang masih kita rasakan hingga sekarang adalah sebagai pelindung kepala dari teriknya panas. Namun, dalam perkembangannya, topi bisa juga difungsikan untuk kebutuhan religius, sekaligus sebagai identitas suatu bangsa. Di sisi lain, topi dimaknai sebagai tingkat kepangkatan dalam militer. Seiring berjalannya waktu, topi menjadi aksesoris yang berguna dalam berbagai unsur. Kemudian yaitu material atau bahan topi. Adapun jenis-jenis bahan kain yang biasanya digunakan dalam produksi di konveksi topi, diantaranya berupa laken, kanvas, rapel, drill, dan famatex. Bahan laken memiliki ciri agak berbulu dan sedikit tebal dengan permukaan bagian baik dan buruknya. Bahan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam topi instansi. Kemudian bahan kanvas. Selain digunakan sebagai bahan jaket, kain kanvas yang memiliki motif serat bergaris lurus dan bertekstur agak kasar ternyata juga dapat digunakan sebagai bahan topi. Bahan ini bisa dipakai untuk membuat semua jenis model topi. Selanjutnya ada bahan rapel. Biasa digunakan untuk membuat topi, pada dasarnya memiliki kemiripan dengan tekstur bahan celana jeans, namun cenderung lebih tipis dengan serat benangnya yang bergaris miring. Bahan ini bisa dipakai untuk membuat semua model topi. Selanjutnya ada bahan drill, merupakan salah satu jenis kain yang memiliki motif garis miring dan bertekstur halus. Pilihan warnanya yang cukup lengkap menjadikan bahan drill sangat cocok jika digunakan untuk membuat semua model topi. Salah satunya untuk membuat topi seragam petugas SPBU. Kemudian yang terakhir adalah bahan famatex. Pada prinsipnya memiliki ciri halus dan lebih kaku jika dibandingkan dengan bahan drill. Bahan ini biasanya hanya dipakai untuk membuat topi sekolah. Perubahan atau unsur kreativitas yang didapati pada kasus re-application topi. Jenis dan bentuk topi berkembang sesuai zaman dan wilayah masyarakat penggunanya yang berhubungan langsung dengan penamaan jenis topinya. Memasuki abad pertengahan di Eropa, topi mulai dikenakan untuk kebutuhan estetika selain fungsional. Lebih jauh lagi, topi menjadi bagian penting bagi para fashionista dari kalangan perempuan bangsawan yang menunjukkan kelas sosial seseorang. Dalam implementasi re-application, topi berkembang menjadi banyak fungsi, salah satunya yaitu topi payung, di mana topi ini selain berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari, juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari guyuran hujan layaknya sebuah payung atau jas hujan. Demikian dengan hal ini, metode berpikir kreatif re-application ini tetap melihat sebuah topi namun dengan cara yang baru, yaitu sebuah payung. Baik, demikian penjelasan saya mengenai implementasi metode berpikir kreatif re-application. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.